Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan kami. Saya Hermawan Sulistyo dan ini teman saya. Saya Muhammad Arif Maulana. Oke, kali ini kami akan berbincang kecil mengenai sastra anak. Baik, bagaimana kabarnya Mas Arif? Oh, alhamdulillah ini Mas. Lah, Mas Irwan gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, pada masa pandemi seperti ini, kegiatan jenengan ngapain aja ini? Kegiatannya apa ya? Cuman makan, tidur, terus ya nonton TV, nonton video. Dan ya ini ada sedikit bisnis kecil-kecilan Iya. mengenai kita kan di masa pandemi seperti ini harus ya mencari uang itu kan sulit ya Mas ya. Sulit, ya. Jadi ada sedikit usaha jualan kolor Mas. Usulan kolor. Iya, Kolor apa itu, Mas? kolor batik Mas. Kolor batik. Iya. Itu saya jual lewat ya Facebook, terus Shopee sama Oh, iya. Tokopedia. Bisa dipromosikan sekalian, Mas. Oke. Nama Tokopedia, nama Oke. akun Shopee-nya. Untuk nama akun Shopee itu Iya. AF Collection, AF_collection 13. Iya benar. Ini teman-teman bisa dicatat ya. Ini toko Shopee sama toko Tokopedia ya. Kalau Tokopedia-nya juga namanya sama Mas. Ya masih merintis lah dari bawah. Iya. Nah kalau Mas Firman kegiatan selama pandemi itu apa aja Mas? Nah, kegiatan saya seperti ini tadi. Ya makan, tidur. Nggak ngapain-ngapain aja, Mas. Ya cuma ada tugas kuliah seperti itu. Lah untuk kuliahnya sendiri gimana Mas? Pembelajaran masa pandemi menurut Mas Hermawan? Aduh, sangat berat sekali, Mas. Pada masa pandemi seperti ini, kuliah sangat, dosen hanya memberikan materi saja, tidak. Penjelasannya kurang. Jadi kita sebagai mahasiswa itu mencari tahu sendiri. Iya. Tapi nggak apa-apa ya Mas ya. Dinikmati aja. Harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Iya, baik. Bagaimanapun keadaannya harus tetap semangat ya Mas ya. Oke, baik, kembali ke topik Mas ya. Siap. Kali ini kita akan berbicara mengenai sastra anak. Oke. Sastra anak menurut Anda bagaimana Mas? Sastra anak itu apa? Sastra anak itu ya sastra yang diberikan untuk anak, untuk ya sastra itu kan berbagai macam jenis ya. Iya. Nah, terus fungsi dari sastra itu kan untuk memberikan suatu nilai atau makna itu dari dalam sastranya itu sendiri. Iya. Misalkan saja kan dalam, saya kasih contoh saja seperti puisi. Nah di dalam puisi itu kan ada pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis atau si pembaca kepada halayak umum. Iya. Nah kalau menurut Mas Firmawan, kalau sastra itu bagaimana Mas? Iya, kalau sastra anak itu sastra yang dapat, ini menurut pendapat saya. Iya. Sastra yang dapat dipahami oleh anak-anak yang berkisah mengenai cerita anak-anak. Contohnya seperti aja. Seperti legenda Sangkuriang, kemudian Dongeng Si Kancil. Nah, itu kan kemudian Maling Kundang ya termasuk juga. Kalau Bawang Merah Bawang Putih ya juga termasuk ya Mas ya. Termasuk sastra anak. Nah, nanti di dalamnya ada pesan moral ya, yang dapat dipahami oleh anak-anak. Nah, jadi anak-anak bisa membedakan antara tokoh yang baik, kemudian tokoh jahat dan lain-lain. Seperti itu Mas menurut saya. Berarti di dalam sastra itu banyak sekali manfaat buat masa pertumbuhan anak-anak ya. Banyak sekali manfaat. Dari itu segi psikisnya, terus psikologinya, kemudian pengetahuan mengenai cerita-cerita di zaman dulu ya. Iya, seperti itu. Terus kan kalau misalkan saja cerita kayak Danau Toba itu kan bisa, berarti cerita itu berasal dari mana? Iya, enggak? Harus tahu. Iya. Berarti otomatis si anak itu juga mempelajari cerita ini berasal dari daerah mana ya. Oke, seperti itu. Juga anak tersebut mengerti daerah tersebut itu daerah mananya Indonesia. Entah itu daerah barat ataupun daerah timur ya Mas ya. Iya. Karena Indonesia itu kan luas ya. Iya. Terus pulaunya itu satu daerah ke daerah lain itu kan dibatasi oleh
pulau-pulau pulau-pulau dan lautan ya. Nah, terus kalau menurut Mas Hermawan ya, di masa pandemi sekarang ini kan anak-anak belajar di rumah. Iya. Lah untuk dalam guru itu untuk menyampaikan sastra anak kepada anak didiknya itu, menurut Mas Hermawan itu metode yang digunakan itu seperti apa, Mas? Menurut saya guru harus mencarikan solusi bagaimana pengajaran itu tetap berlangsung secara optimal, secara maksimal. Guru harus mencari solusi tersebut, bisa melalui seperti belajar kelompok atau gimana ya. Seperti itu, Mas. Terus juga kalau menurut pandangan saya juga di zaman sekarang kan serba teknologi kan, Mas. Ya. Rata-rata juga orang tua sudah memiliki yang namanya handphone ya, Mas. Ya. Itu kan bisa lihat YouTube tentang animasi, cerita-cerita rakyat ataupun puisi-puisi berbau cerita anak ya. Entah itu sastra yang berbentuk mengenai puisi, entah itu pantun atau hikayat, ya enggak, cerpen. Itu kan zaman sekarang kan dikemas melalui animasi sehingga anak tersebut itu kan menarik ya, Mas. Dapat memahami ya. Terus kalau menurut Mas Hermawan kan di Indonesia juga soal dari segi perekonomian kan nggak semuanya itu mampu. Lah kalau menurut pandangan dari Mas Hermawan, untuk kalangan yang kurang mampu itu sebagai seorang guru mengajarkan sastra anak itu lewat apa aja, Mas? Kalau menurut saya guru itu harus menemui anak tersebut, ya, mengumpulkan anak-anak yang kurang mampu, tidak mempunyai fasilitas yang memadai, dikumpulkan, dibuat belajar seperti belajar kelompok, itulah seperti itu menurut saya. Jadi guru menyampaikan lebih jelas serta memberikan semacam kayak kumpulan cerita. Iya, seperti itu. Terus anak tersebut itu disuruh misalkan saja membacakan cerita di depan anak-anak yang lain ya. Nah, seperti itu, Mas. Itu kan juga bisa melatih mental si anak juga ya. Oke, kalau menurut jenengan, nah pada zaman sekarang kan anak lebih sering menyalahgunakan handphone lah. Iya. Benar sekali ini, Mas. Benar. Itu menurut jenengan bagaimana? Menurut Anda pendapatnya bagaimana? Kalau menurut pendapat saya ya memang sih, Mas. Sekarang itu kan zamannya itu zaman serba canggih ya, Mas. Iya. Yang dulu kita pas waktu zaman kecil itu kan mainan kan belum handphone sih, Mas. Masih mainan kelereng, terus bola, tak umpet dan lain-lain. Kalau zaman sekarang kan udah rata-rata mainannya seperti game online, seperti Mobile Legend, terus Fire. Oke, maaf teman-teman, tadi ada sedikit kendala ya. Saya kembali ke pertanyaan tadi ya. Saya ulangi pertanyaan ya, Mas ya. Iya, Mas, silakan. Nah, pada masa pandemi seperti ini kan anak lebih sering belajar di rumah menggunakan handphone atau gadget. Nah, itu kan banyak anak yang menyalahgunakan handphone gadget bukannya untuk belajar, malah untuk bermain. Nah, pendapat Anda bagaimana tentang itu, Mas? Oke, kita kembali lagi flashback ke masa dulu kita kecil ya. Kalau dulu kita kecil kan anak kan belum mengerti, belum tahu ya cara menggunakan handphone, juga belum ada juga. Terus handphonenya juga masih yang banyak tombolnya itu ya. Belum Android. Kalau ini kan udah di langsung ya kan ya. Ya. Kalau zaman dulu kan kita kan masih mainannya kayak kelereng. Iya. Terus kayak yang masih tadi bilang tak umpet. Atau main bola, kalau karung atau yang sejenisnya. Kalau zaman sekarang kan anak cenderung lebih ke
game berbau online ya, seperti kayak Mobile Legend, Free Fire, PUBG, entah pun itu COC ya. Kalau menurut saya ya itu harus orang tua itu harus mengawasi anaknya itu secara detail, Mas. Jadi pas waktunya dia itu belajar, peran dari seorang orang tua itu sangat sentral. Jadi untuk mengarahkan anaknya itu janganlah nanti mainnya HP, nanti kita belajar terlebih dahulu. Iya. Soalnya kan anak kan masa-masa misalkan saja dari anak 7 tahun sampai 15 tahun itu kan masih sangat itu yang namanya diperhatikan orang tua. Terus mata pelajaran juga penting lah. Kalau pas kita menggunakan sistem luring atau tatap muka, itu kan guru kan yang mengondisikan. Nah, kalau di masa sekarang yang serba online, otomatis kan guru tidak mengawasi secara langsung. Iya. Nah, maka dari itu peran orang tua itu sangat penting. Iya. Karena guru sekarang adalah orang tua yang penting. Guru hanya menyampaikan materi, orang tua yang mengawasi. Benar. Seperti itu. Terus kalau menurut pandangannya Mas Hermawan ya, sastra ini kan banyak sekali sih Mas macamnya. Iya. Dari misalkan saja puisi rakyat itu terbagi menjadi 3 ya. Dari pantun, syair dan gurindam. Iya. Terus ada juga lagi sastra yang berbentuk naskah, ya enggak? Iya. Cerita pendek seperti cerpen, kayak novel, itu kan termasuknya sastra. Kalau yang seperti dongeng atau cerita-cerita zaman dahulu seperti kayak Malin Kundang, terus Bawang Merah Bawang Putih, ya. Danau Toba. Nah, sastra ini kan memiliki manfaat yang bisa dikatakan 1000 manfaat untuk perkembangan anak ya. Iya. Karenanya kan dari segi bahasa saja sudah, kalau dari pantun nih, kalau nggak pantun puisi itu kan bahasanya itu kan perumpamaan. Ya, perumpamaan kan ya. Jadi ya memang sangat perlu sih, nggak hanya anak tapi orang-orang dewasa, terus kayak remaja itu memang perlu mempelajari sastra. Seperti itu Mas ya. Iya, karena sastra itu kan yang seperti yang tadi katakan banyak sekali manfaatnya. Iya. Entah itu dari gaya bahasa, kemudian prosa ya, penulisannya itu kan setiap karangan itu kan pasti berbeda, atau setiap sastrawan dalam menciptakan karya-karyanya itu kan pasti memiliki ciri khas tersendiri. Iya. Lah kalau misalkan saja anak tidak diperkenalkan yang namanya sastra, pasti anak tersebut kan ya otomatis dampaknya tidak mengetahui. Iya. Tidak mau di sastra itu apa, kemudian hanya membaca cerita saja, tidak tahu tentang isinya bagaimana. Nah, intinya itu bagaimana. Terus dalam cerita itu pesan apa yang disampaikan. Tidak mengerti Mas ya. Tidak mengerti ya. Sastra memang sangat penting untuk anak-anak. Apalagi untuk proses perkembangan. Sangat penting. Tidak hanya untuk anak-anak juga, tetapi untuk teman-teman kita di rumah juga sangat penting Mas. Sangat penting menurut saya juga. Semua kalangan ya, sangat penting. Soalnya kan kalau kita rajin membaca atau rajin, ya bisa dikatakan melihat atau mendengarkan sebuah karya, otomatis kan kalau kita mau menciptakan suatu karya, kosakata ataupun
gaya bahasa, kemudian terus imajinasi ya. untuk menciptakan sebuah sastra itu kan ada muncul ya, ide-idenya itu pasti bagus, muncul menarik. Bagus dan menarik. Nah, maka dari itu sastra ini sangat sentral karena budaya kita itu kan banyak sekali ya Mas. Ya. Juga terus pasti dalam setiap daerah itu ada ciri khas tersendiri. Nah, kita. Kalau menurut Mas Hermawan, perkembangan sastra di masa sekarang itu bagaimana? Perkembangan sastra pada masa pandemi seperti ini menurut saya kurang Mas ya, karena guru hanya menyampaikan materi. Kan sastra itu kan banyak prakteknya, kita harus dituntut. Semisal drama, kita kan harus mementaskan, harus latihan dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk berkerumun saja tidak boleh. Nah, seperti itu ya, sangat miris lah menurut saya pada masa pandemi seperti ini. Kemudian guru hanya menyampaikan materi mengenai misal menulis cerita, guru hanya menyampaikan materi tentang inti-intinya saja. Sedangkan kita harus mencari sendiri, harus berusaha sendiri mengenai membuat cerita itu bagaimana. Seperti itu. Juga kan harus dalam sebuah karya, kalau tidak dibimbing kan pasti kan mengalami yang namanya gimana lah Mas ya. Sedangkan harus bimbingan pun bimbingan online Mas, tidak tatap muka, jadi sulit ya. Nah, kalau online itu kan masih kan banyaklah kendalanya Mas, entah itu dari masalah jaringan kemudian handphone yang kurang memadai, banyaklah ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir, biar pembelajaran bisa berjalan semestinya ya Mas. Anak-anak juga bisa mendapatkan informasi langsung dari seorang guru. Peran seorang guru kan mengarahkan, juga memberikan motivasi buat anak didiknya untuk lebih giat belajar lagi. Oke. Seperti itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai cerita anak. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.